Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di sini di channel Siti Fadila Supari. Halo, apa kabar? Baik-baik saja bukan? Saya mengharap bahwa Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan santai mendengarkan cerita saya pada sore hari ini. Para pemirsa yang saya cintai, apakah Anda ingat hari ini adalah tanggal 28 Oktober 2021. Tepat memperingati Hari Sumpah Pemuda. Maka saya menyapa Anda di sini karena hari ini adalah Hari Sumpah Pemuda. Di mana Sumpah Pemuda itu dilakukan oleh pemuda-pemuda zaman dahulu kala 93 tahun yang lalu, hampir 1 abad loh. Mereka dari pemuda Sumatera, pemuda yang disebut Jongen Sumatera, Jongen Java, Jongen Sunda berkumpul di Jakarta. Dan itu merupakan suatu kongres yang kedua, yang pertama dulu pada tahun 2 tahun sebelumnya kalau tidak salah. Dari itu sudah tahun 1928. Dan pas 1928 pada kongres pemuda-pemuda itu mereka mencetuskan suatu sumpah pemuda. Sumpah pemuda yang isinya adalah kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sejak saat itu lahirlah suatu bangsa yang besar yang berada di kepulauan yang terpencar, namanya Kepulauan Indonesia. Dan pemuda-pemuda itu dengan penuh semangat. Mereka berpikir dengan bersatu mereka akan mempunyai sesuatu yang berbeda. Dengan bersatu mereka mempunyai suatu kekuatan yang sama-sama bisa dirasakan. Aneh bukan? Pada waktu itu belum ada negara. Mereka berasal dari daerah, betul-betul pemuda dari daerah sana, dari sini. Dan berkumpul menjadi satu. Kenapa mereka bisa begitu? Karena ada suatu rasa yang boleh kita katakan suasana kebatinan yang relatif sama. Mungkin semua merasa seperdukaan seperti sama berdukanya, sama sedihnya, sama bertanya kenapa bangsa kita tidak sama dengan bangsa Belanda. Kenapa bangsa kita selalu inferiority dengan bangsa Belanda waktu itu. Sehingga situasi batin yang sama itu nampaknya mengundang mereka bersatu padu dan mengadakan Sumpah Pemuda. Para pemirsa yang saya cintai, skenario Tuhan benar-benar sangat indah. Sumpah Pemuda itu ternyata memupuk pemuda-pemuda tersebut terus bertujuan untuk menjadi bangsa yang merdeka. Bangsa yang mempunyai negara. Dan baru 17 tahun kemudian pemuda-pemuda tersebut mendapatkan apa yang mereka inginkan. Yaitu kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamirkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta pada tahun 1945. Jadi kemerdekaan ini kita peroleh dengan jalan yang panjang, berliku-liku dan penuh dengan pengorbanan. Maka
Janganlah Anda sia-siakan negara yang sudah kita peroleh dengan segala pengorbanan tersebut. Bayangkan, rasa ingin berbangsa dan bernegara sebetulnya sudah terlihat pada semangat Budi Utomo pada waktu kebangkitan nasional. Dan rohnya kebangkitan nasional pada tahun 1908 terus menjalar sampai 1928, 20 tahun kemudian menjadi Sumpah Pemuda. Dan Sumpah Pemuda semangatnya terus menyala. 17 tahun kemudian Indonesia menjadi merdeka. Alangkah indahnya perjuangan mereka. Dan apa yang sudah terjadi sekarang. Mudah-mudahan kita betul-betul merdeka. Para pemirsa sekalian saya cintai. Hari ini kita memperingati Sumpah Pemuda agak istimewa. Tidak seperti tahun-tahun yang dulu-dulu. Saya ini, at least perasaan saya, bahwa peringatan Sumpah Pemuda kali ini sangat agak berbeda dengan biasanya. Karena kita memperingati Sumpah Pemuda ketika era milenial sedang menyala-nyala. Apakah Anda tahu siapa sih kaum milenial itu? Kaum milenial itu adalah anak-anak kita. Anak-anak saya yang lahir setelah kita, yang lahir setelah generasi kita. Jadi mereka lahir antara tahun 1980 sampai 2000-an. Anak-anak milenial, di mana mereka mengalami masa yang sangat luar biasa, masa perubahan yang sangat luar biasa. Karena ada era digital yang tadinya tidak ada menjadi ada. Yang tadinya tidak ada TV. TV sudah menjadi semua orang punya TV. Tadinya tidak ada internet, kemudian sudah ada internet. Kemudian dan sebagainya. Keterbukaan terjadi di mana-mana. Bahkan di seluruh dunia. Sehingga saat ini kaum milenial kalau dihitung adalah menempati jumlah yang paling besar dari penduduk bumi ini. Termasuk di Indonesia. Di Indonesia itu kira-kira 34% dari semua golongan. Jadi kaum milenial adalah suatu kelompok anak-anak muda yang mempunyai gaya yang unik, ya, yang gaya yang unik, penuh dengan percaya diri, penuh dengan optimistik, merasa memiliki dunia ini dan kemudian merasa karena mereka menguasai IT, mereka menguasai sistem-sistem yang baru dengan digital tersebut. Dan mereka sangat inovatif, sangat kreatif. Dan cuman sayangnya karena semuanya serba bisa dihitung. Maka nampaknya kaum milenial ini kurang loyalnya. Loyal terhadap negaranya. Ini suatu penelitian yang ditemukan oleh seorang ahli di Amerika ketika meneliti bagaimana mereka membandingkan kaum milenial dan bukan milenial, dan ternyata ada sisi positifnya dan sisi negatifnya. Maka pada momentum Sumpah Pemuda ini adalah momentum sangat tepat untuk mengingatkan kaum milenial untuk bisa mengerti sebetulnya siapakah mereka dan harus bagaimana ada di negara ini. Ini ada beberapa catatan untuk kaum milenial yang saya cintai. Nah, sebelum saya pesan untuk Anda, saya ingin
milenial tahu mengapa kita perlu merdeka. Kenapa? Kenapa kok pemuda-pemuda itu ingin merdeka? Apakah Anda perlu tahu? Saya kira Anda harus tahu. Karena Anda nantilah yang akan memiliki kemerdekaan negara ini. Kita perlu merdeka karena kita mempunyai cita-cita yang diamanahkan, yang sampai sekarang bisa dibaca di preambul Undang-Undang Dasar 45 alinea 4. Kalau kita merdeka, maka setelah merdeka kita akan membentuk satu pemerintahan. Dan pemerintahan itu dibentuk dari mana? Dari tentu saja dari partai yang menang pemilu. Kalau sudah jauh dari kemerdekaan. Dan pemerintahan itu mempunyai privilege untuk mengelola negara ini. Ingat, negara itu ada pemerintah dan ada rakyat. Ada wilayah. Ada 3 itu. Maka pemerintahlah yang mengelola negara ini. Tetapi ada janjinya bahwa siapapun pemerintah yang mengelola negara Republik Indonesia, maka mereka harus melakukan 1, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Terus adil, tidak membeda-bedakan. 2, memajukan kesejahteraan umum. 3, mencerdaskan kehidupan bangsa. 4, melaksanakan ketertiban dunia yang mendasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial. Mudah-mudahan anak-anakku kaum milenial benar-benar memahami ini. Anda adalah kelompok yang mungkin beruntung. Anda itu sebenarnya echo dari kelompok kami. Kelompok kami itu baby boomer dan echonya adalah ke kaum milenial. Anda yang sekarang merasakan kenikmatan hari ini, tetapi nenek-nenek moyangmu telah berjuang untuk itu semua. Jadi sangat perlu Anda mengerti. Para anak-anakku kaum milenial yang saya cintai, kami sangat bangga dengan kalian. Dan saya ingin menitipkan catatan ini pada momentum Sumpah Pemuda. Catatan untuk kaum milenial. Kaum milenial, sadarilah bahwa Anda adalah pewaris masa depan bangsa dan negara ini. Ingat, negara ini adalah negara yang kaya raya. Kita ditakdirkan ada di negara yang saya sampai tidak bisa mengekspresikan dengan kata-kata. Negara yang sangat indah dan negara yang sangat kaya raya. Dan anak-anakku kaum milenial, Anda harus sadar bahwa bangsa ini adalah bangsa yang merdeka. Tidak boleh bangsa lain untuk menguasai bangsa dan negara ini. Dengan cara apapun juga. Dengan langsung apakah tidak langsung. Anak-anakku kaum milenial, Anda harus paham apa artinya berbangsa dan bernegara dan apa cita-cita kemerdekaan kita. Ingat tadi yang ada di preambul Undang-Undang Dasar 45 alinea 4. Bawalah itu ketika Anda nanti membangun negeri ini.
Kaum milenial, anak-anakku harus paham bahwa ketahanan dan pertahanan nasional ada di pundak kalian. Bukan di pundak ibu lagi, tapi ada di pundak kalian. Kaum milenial yang sangat saya cintai, yang sangat penting, Anda harus mengenali siapa musuh sejati kita dalam membangun negeri ini. Kadang musuh tidak kelihatan sebagai musuh. Kalau dulu Bung Karno mengatakan, "Hai bangsa Indonesia, kalau saya sekarang bisa mengenali musuh-musuh saya karena kulitnya berbeda, karena rambutnya berbeda, tapi 100 tahun lagi mungkin Anda akan sulit mengenali siapa musuh-musuh Anda. Karena kadang-kadang kulit dan rambut kita sama." Maka pada momentum Sumpah Pemuda kali ini, saya sangat mengharapkan semua kaum milenial menyadari hal ini, menyadari bahwa Anda adalah pewaris. Mau tidak mau, senang tidak senang, Anda akan diwarisi negara yang sedemikian besarnya. Mudah-mudahan bukan dengan utang-utangnya, mudah-mudahan dengan kekayaannya saja. Dan itu semua tergantung dengan Anda. Semuanya tergantung dengan kemauan Anda. Tergantung dengan cintanya Anda terhadap tanah air ini. Ini makanya saya sempatkan kali ini untuk memberikan catatan kepada anak-anakku kaum milenial. Teruslah berkarya. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang cerdas, bangsa yang ulet, dan bangsa yang tidak pernah putus asa. Saya yakin dengan sifat-sifat seperti itu, bangsa kita akan menjadi pemenang, bukan lagi menjadi bangsa pecundang. Kita akan menjadi pemenang di masa depan. Yakinlah, dan mulai sekarang sadarilah apa yang saya catat tadi. Sekali lagi, selamat Hari Sumpah Pemuda. Kobarkan semangat Sumpah Pemuda untuk menjaga bangsa dan negara Indonesia tetap merdeka. Terima kasih kaum milenial dan para hadirin semua. Sekian dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.